Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Sampai saat ini kembali curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sehingga sesibuk apapun kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengizinkan kita untuk mendatangi rumah dari rumah-rumahnya, untuk menegakkan kewajiban besar ibadah Jumat. Semua itu jamaah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena itu syukuri nikmat ini. Manfaatkan betul kehadiran kita yang semata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan betul ibadah Jumat kita untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarilah kehadiran kita karena cinta kepadanya, karena mengharap hanya apa yang ada di sisinya, karena takut terhadap ancamannya. Kesyukuran inilah yang akan melahirkan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Tambahan solat, minimal kemampuan solatnya meningkat. Kalau memang kita mensyukuri kehadiran kita untuk solat Jumat, maka minimal hasilnya bertambahnya kemampuan solat kita. Solat 5 waktu akan menjadi ibadah kita, ibadah yang mulia,
Tetapi kalau selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak kecil sampai sekarang, kita hanya bisa sholat Jumat, sementara tidak bisa meningkatkannya berjamaah 5 waktu di masjid, maka itu artinya jamaah sholat Jumat kita bermasalah. Sebab kalau dia benar sebagai wujud kesyukuran, maka Allah telah memastikan kesyukuran pasti mendatangkan tambahan ibadah, minimal ibadah yang sejenis dengan itu. Tambahan solat adalah solat pula. Tapi kalau kemampuan solat kita tidak semakin meningkat, berarti ibadah Jumat kita mungkin hanya permainan. Mungkin hanya sekedar kebiasaan. Jauh dari niat, jauh dari maksud, jauh dari keikhlasan, sehingga tidak melahirkan nilai-nilai kesyukuran yang dipastikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Jujurlah dalam bersyukur jamaah. Sebab tak ada pintu tambahan kecuali hanya melewati pintu kesyukuran. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan kembali kepada penciptanya. Lambat atau cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat datangnya saat-saat itu, maka di sanalah seseorang akan betul-betul menyadari hebatnya dan berharganya nilai-nilai solat itu. Di saat datangnya malakul maut, di sana seorang hamba akan menyadari pentingnya waktu, bermanfaatnya agama, dan sangat perlunya kita terhadap agama. Di saat awal menuju akhirat datang kepada kita, maka manusia diproses oleh malakul maut terbagi menjadi 2 kelompok. 2 keadaan ini betul-betul harus kita pahami, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dalam sumpahnya dan mengawali surah An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta." Demi para malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya. Dia tidak mau keluar. Terlalu banyak ikatan-ikatan selama hidupnya di dunia yang menahan dia untuk keluar. Tetapi harus dilepas. Sehingga terjadilah proses pelepasan yang sangat keras. Sebaliknya, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, demi para malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Jiwa mutmainnah yang memang telah lama mempersiapkan untuk kembali kepada penciptanya. Kita tidak tahu dengan cara apa kita akan diproses. Kita tidak tahu dengan kekerasan atau dengan kelembutan. Tetapi yang jelas saat ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan saat-saat itu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan salat kita
yang merupakan ibadah pertama yang akan diperiksa di hari akhirat. Dan jaga diri kita dari menumpahkan darah. Sebab ini dosa pertama yang akan diperiksa di hari akhirat. Salat yang pertama diperiksa dalam amalan yang berhubungan antara hamba dengan Tuhannya. Adapun darah yang mengalir yang pertama diperiksa dalam amalan yang berhubungan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Sebagaimana salat adalah ibadah besar yang kewajibannya langsung dijemput oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas langit, maka mengalirkan darah adalah dosa yang sangat mengerikan. Darah seorang muslim teramat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani mengalirkannya, menumpahkannya, maka betul-betul telah melanggar kehormatan besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Coba cermati kisah ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah berbuat kepada tentara bergajah? Kita kenal kisah ini. Tentara bergajah di bawah pimpinan Abraha, Raja Nasarah. Ketika itu agama yang terakhir adalah agama Nasarah. Raja Nasarah yang datang ingin menghancurkan Ka'bah. Di antara alasannya, orang Arab menghancurkan gereja mereka. Mereka ingin balas menghancurkan tempat ibadahnya orang-orang Arab. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka yang dihancurkan. Padahal di sekeliling Ka'bah adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Kenapa? Karena kehormatan Ka'bah. Karena kemuliaan bangunan ini. Kisah ini betul-betul memahamkan kita akan mulianya, terhormatnya, dahsyatnya bangunan ini dan negeri ini. Tetapi jamaah, ternyata ada lebih terhormat dari hal ini. Darah seorang muslim mengalahkan kehormatan Mekah dengan Ka'bahnya. Dalam sebuah hadits, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan yang akan memahamkan kita lebih dalam akan terhormat dan berberkahnya Ka'bah ini. Salatnya kita di Masjidil Haram Mekah sama dengan salatnya kita 100.000 kali di masjid yang lain. 100.000 kali di masjid kita ini. Salat duhur sekali di sana, 100.000 kali salat duhur di sini baru sama. Kalau kita berusaha salat 100.000 kali di sini, maka memerlukan waktu 273,9 tahun. Kita bulatkan 74. 274 tahun salat duhur di masjid ini baru sama dengan sekali salat duhur di Masjidil Haram. Pelipat gandaan amalan. Kalau kita paham perkalian ini, kita tidak akan pernah menghitung-hitung harta dan uang kita.
Saat ini manusia berani mengeluarkan miliaran rupiah untuk menambah hidupnya walaupun sehari. Ini dilipat gandakan 274 tahun. Itu pun dalam ibadah, bukan sekedar hidup. Hanya mengeluarkan belasan juta. Kekikiran besar manusia-manusia yang diberi harta kemudian tidak mau mengunjungi tempat penuh berkah yang betul-betul terhormat ini. Tetapi bersamaan dengan itu, kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim, harta seorang muslim lebih hebat dari semua itu. Di khutbah Nabi, di haji wada, Nabi ingatkan dan peringatkan seluruh kaum muslimin. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Setelah sebelumnya Nabi bertanya kepada sahabat, hari apa ini? Tepat hari raya kaum muslimin, hari raya Idul Adha, dan ini adalah hari yang paling afdal di antara semua hari. Nabi bersabda, afdalul ayyam yaumun nahar. Seafdal-afdal hari adalah hari nahar, hari kurban. Tidak ada yang mengalahkan keafdalannya. Ini pemimpin semua hari. Nabi tanya, hari apa ini? Sahabat menyangka Nabi ingin merubah namanya. Mereka pun memberitahu. Kemudian Nabi tanya, bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah. Bulan yang sangat mulia. Yang 10 hari pertamanya merupakan hari-hari terdahsyat semenjak adanya hari. Bulan apa ini? Mereka pun menjelaskan. Bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi tanya, tanah apa ini? Negeri apa ini? Akhirnya mereka menjawab, negeri haram. Setelah itu Nabi tegaskan haditsnya tadi, sungguh darahnya kalian, hartanya kalian, kehormatannya kalian haram terhadap kalian, terhormat betul bagi kalian, seperti kehormatannya hari ini yang menyatu dalam bulan ini, yang menyatu dengan negeri ini. Nanti 3 kehormatan besar ini menyatu, baru sederajat dengan kehormatan darah, harta seorang muslim. Ini dari baginda Rasul tentang seorang muslim. Karena itu jamaah, ad-dima, darah seorang muslim, jangan sampai kita lancang mengalirkannya. Ini sebabnya kenapa Khawarij sampai Nabi mengatakannya anjing-anjingnya api neraka. Sebab mereka adalah kelompok yang mudah mengalirkan darahnya kaum muslimin, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah muslim yang sebenarnya. Sangat mengerikan kalau dosa meninggalkan sholat menyatu dengan mengalirkan darah seorang muslim yang kita bawa saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Siapapun kita jamaah akan mengalami saat-saat terbujur kaku. Sementara di sekeliling kita menangis dan meratapi kita. Kita telah meninggalkan kehidupan dunia. Setiap kita akan mengalami saat-saat dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diangkat ke atas keranda dan dibawa ke sebuah lubang yang ada kemiringan ke arah kiblat Lahad. Setiap kita akan dimasukkan ke dalam lubang ini, Lahad, kemudian ditutup dengan batu atau papan, selanjutnya dengan tanah. 3 yang mengantar kita, 2 kembali dan 1 tetap.
yatba'ul mayyit thalathah, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayat 3 kata Nabi. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Wa yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Pulang 2, tinggal 1 yang menemani kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Kembali keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Yang menemani kita adalah amalan kita. Kan itu jamaah, amalan kita, hidup kita di muka bumi, hakikatnya adalah amalan-amalan kita yang Allah kumpul untuk kita. Amalan-amalan kita yang Allah kumpul untuk kita. Innama hiya a'malukum, kata Allah, uhsiha lakum. Tidak lain kecuali hanyalah amalan-amalan kalian yang saya kumpulkan untuk kalian. Faman wajada khaira falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah dalam hadits qudsi, hadits yang termulia milik penduduk negeri Syam. Tidaklah kecuali hanyalah amalan-amalan kalian yang saya kumpul untuk kalian. Siapa yang menjumpai kebaikan, maka pujilah Allah, sebab itu keutamaan darinya. Siapa yang menjumpai selain itu, jangan menyalahkan kecuali hanya dirinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, mari kita bersiap dan terus memanfaatkan hari-hari kita, waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita untuk berlomba mengejar kemuliaan di hari akhirat. Yakinlah, hidup ini hidup untuk akhirat. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelum kita tutup khutbah ini, saya ingatkan diri kami dan diri jamaah akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kalian meninggal. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Siapapun kalian. Kalian presiden, kalian menteri, kalian rakyat, kalian tukang becak, kalian tukang parkir, kalian orang kaya, kalian orang miskin, kalian lelaki, kalian wanita, kalian orang berilmu, orang bodoh. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Bencana, kengerian yang tiada tandingannya ketika akhir hidup kita justru tidak berada di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat muslimun adalah kata sifat jamaah. Orang yang menjadikan Islam betul-betul sifatnya, bukan sekedar mengaku. Yang selamat dan dipastikan selamat saat pelepasan diri kita masuk ke alam barzakh menuju negeri akhirat hanyalah yang betul-betul menjadikan Islam sebagai sifatnya. Bukan asal salat, tapi salat adalah sifatnya. Bukan asal berpuasa, tapi puasa adalah sifatnya. Sedekah adalah sifatnya. Haji adalah sifatnya. Umrah adalah sifatnya. Ilmu adalah sifatnya. Dakwah adalah sifatnya. Membaca Quran adalah sifatnya. Seluruhnya adalah sifatnya. Inilah muslimun. Ini yang selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini jamaah bukan permainan, sebab dia adalah ancaman, dia yang sangat dahsyat siksaannya. Tapi bersamaan dengan itu, ini adalah ancaman, dia yang sangat merahmati, lagi sangat mengasihi hambanya. Nabbi'
ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahu hamba-hambaku bahwa sungguh saya adalah yang maha memberi ampunan lagi maha merahmati. Dan beritahu mereka bahwa sungguh siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Takutlah kepada Allah dan tetaplah penuh harap hanya kepadanya, sebab huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah yang paling harus ditakuti. Sebaliknya, dia pula lah yang paling harus kita harapkan pengampunan dan rahmatnya. Jujurlah jamaah sebagai seorang muslim, dan buktikan dengan cara jujur mempelajarinya untuk mengimaninya, guna lahirnya amalan-amalan soleh, kemudian sempurnakan dengan menjadi sebab baiknya orang lain. Tawasaw bil haq. Selanjutnya, pegang dengan kunci kesabaran. Pegang dengan kunci kesabaran, ilmu, keyakinan, amalan yang soleh, dakwah yang hebat, seluruhnya akan sirna kalau kita tidak bersabar di atasnya. Sabarlah sampai malakul maut datang menjemput kita. Ingat, salam penghuni surga hanyalah dengan salam kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Sabar mewujudkan jati diri kita yang sebenarnya, dan inilah maksud kita dicipta menjadi seorang muslim. Sabar dalam terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk kita yakini. Sabar dalam meyakininya guna lahirnya amalan-amalan soleh, kemudian sempurnakan dengan tawasaw bil haq, dakwah. Sampaikan mulai dari orang yang terdekat kita, kemudian pegang kuncinya dengan bersabar terus dalam lingkaran perjalanan tiada tandingannya kemuliaan dan kehebatannya ini. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a ودعوة مستجابة واجعلنا من الصابرين وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.